Oke. Seperti hari ini saya masih berada di Adam Malik, saya baru selesai operasi. Operasi apa? Operasi yang saya lakukan adalah operasi nomor 3, yaitu double valve replacement atau mentreat valvular heart disease. Kalian pasti sebelumnya sudah belajar mengenai anatomi jantung, sudah belajar penyakit kelainan jantung, sehingga saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang penting harus tahu ischemic heart disease itu bisa CABG, kemudian ada kelainan jantung kongenital, dan lain-lain. Oke. Sekarang oke, gimana sih sejarahnya? Awalnya seperti biasa para ahli bedah, apapun ceritanya dalam hidup ini kita harus tahu dari sejarah dulu. Para ahli bedah masih berpendapat bahwa jantung tidak mungkin dioperasi karena mereka berkata jantung adalah pusat kehidupan. Siapa yang mendekati jantung berarti mendekati kematian. Oke? Ya. Jadi saya mau nanya, Margaret Pasaribu, ada nggak manusia yang bisa hidup kalau nggak ada jantungnya Margaret? NIM 8. Iya, dokter. Ada nggak manusia yang bisa hidup kalau tidak ada jantungnya? Nggak ada, dokter. Nggak ada. Tapi manusia bisa hidup nggak kalau buta, Margaret? Bisa, dokter. Bisa. Kalau amputasi bisa hidup? Bisa, dokter. Nah, berarti memang jantung adalah pusat kehidupan berdasarkan ini ya. Oke, kita lanjut. Ini hanya sejarah. Awalnya lagi-lagi selalu sejarah dimulai dengan trauma. Nggak pernah ada operasi langsung operasi terjadwal akibat kelainan jantung jarang. Jadi karena kondisi pada saat itu ya tusuknya ventrikelan nggak ada hidup. Jadi jangan kecil lagi ketika praktek sebagai seorang dokter. Mungkin di awal-awal sekalian kurang tepat karena nanti itu namanya learning by time. Ya. Semakin lama. Lalu ada namanya Dr. Ludwig, orang pertama yang sukses melakukan operasi jantung. Semua itu diawali dengan trauma. Oke. Barulah kemudian tahun 1912 operasi pertama dengan membuka stenosis dengan cara memasukkan jarinya. Ya. Nah, baru nanti ada cerita heart lung mesin. Apa itu heart lung mesin? Heart lung mesin adalah mesin pengganti jantung paru yang digunakan ketika operasi jantung sehingga ketika jantung berhenti berdenyut fungsinya dialihkan ke heart lung mesin. Oke, ini sejarah-sejarah Anda ngantuk. Oke, ini adalah tindakan operasinya, CABG, mitral valve replacement, atau repair. Anda lihat di sini, ada kata kunci. Kalau ditulis MVR, berarti dia, Kalau ditulis MVR, berarti R besar artinya replacement. R kecil artinya repair. Ya. Ada SD closure, VSD closure, total koreksi, dan sebagainya. Ada BT-shunt. Nah, BT-shunt pada TOF ini ada filmnya. Ada yang tahu nggak? Filmnya pernah main di HBO. Nggak perlu saya suruh. Ada yang tahu? Siapa yang bisa sebut? Siapa yang pernah nonton filmnya di HBO? Nggak ada yang tahu? Berarti nontonnya apa? Drama Korea? Something the Lord Made, bukan dok? Apa? Something the Lord Made. Ya, Something the Lord Made. Dia menceritakan, jadi Blalok itu nama dokter anak. Blalok itu nama dokter bedahnya, Tausik itu nama dokter anaknya. Ya, oke. Ya, itu Something the Lord Made adalah cerita tentang bagaimana BT-shunt pertama kali. Tetapi yang menemukannya, yang membantu kesuksesan itu bukan hanya dokter bedah sama dokter anaknya, ya, tetapi juga mereka mempunyai asisten seorang berkulit hitam. Oke. Lalu ada off pump. Off pump ini maksudnya adalah operasi CABG tapi dengan jantung berdenyut.
Tujuannya macam-macam. Kalau pada dewasa, kalau pada penyakit jantung kongenital, itu kan memang sudah diciptakan Tuhan ada kelainan sejak di dalam kandungan. Sehingga kita ini merubah jantung yang memang sudah diciptakan tidak normal untuk mendekati normal gitu. Ya. Itulah dia memperbaiki kelainan anatomis, misalnya kelainan bawaan atau misalnya kelainannya pada katup. Pada orang dewasa dengan rheumatic heart disease bisa terjadi mitral stenosis, ya, itu atau mitral regurgitasi, maka harus diganti katupnya atau diperbaiki. Atau mengembalikan fungsi fisiologis hemodinamik. Misalnya, pasien yang sebelum di bypass pompa jantungnya jelek, atau sebelum pompa jantung atau ejection fraction-nya jelek, lalu kemudian sudah itu dia pulih bisa. Dulu big surgeon, big incision. Dulu. Sekarang masih juga kadang-kadang, tapi good surgeon kadang-kadang small incision ya. Saat ini bedah jantung sudah banyak yang mengarah ke minimal invasive surgery. Tapi di Indonesia masih jarang. Apa problemnya? Adalah karena masalah cost, masalah biaya. Pasien kebanyakan BPJS, jadi sulit kita. Masa depan robotik, bedah jantung agak susah. Prenatal cardiac surgery, wah nggak tahu, mungkin bisa jadi. Cloning, ini banyak di film-film. Cloning organ, inovasi biomolekuler, stem cell. Tapi stem cell untuk jantung masih belum terlalu berhasil. Nah, inilah kalau cerita robotic surgery. Jadi si ahli bedahnya di sini, robotnya yang kerja sama nurse. Masalahnya robotic surgery ini bisa berfungsi pada bagian jantung yang bagian tubuh yang tidak bergerak, ya. Misalnya ini sudah ada nih di Jakarta alatnya sekarang untuk misalnya operasi pada bedah digestif gitu. Dan harganya luar biasa mahal. Bahkan di luar negeri pun selevel luar negeri masih lumayan jarang yang mau dioperasi begini karena masalah biaya. Oke. Cardiac tamponade juga bagian dari bedah jantung ya. Tetapi cardiac tamponade nanti juga akan muncul nanti waktu kalian semester 6 belajar di blok trauma ya. Karena sebenarnya terjadi penekanan pada rongga jantung. Coba saya mau tahu Albert Tanaka. Menurut Albert sesudah belajar anatomi, bagian jantung mana yang paling lembut? Misalnya terjadi cardiac tamponade gitu ya. Nah, bagian jantung mana yang paling gampang tertekan? Perikardium, Dok. Kan cairannya kan di dalam rongga perikardium. Kok perikardium yang tertekan? Mungkin endokardium, Dok. Bukan, sebutkan. Sebutkan jantung itu gimana siklusnya? Mulai dari darah kotor masuk ke Umu Arifah Saragih, Umu 185. Umu Arifah Saragih. Nggak ada orangnya? 187. Muhammad. Siapa nih? Nggak tahu saya. 187. Satu 197. Ayo, siapa 197? Ya, Dok. Ayo, ceritakan bagaimana aliran darah di jantung. Darah yang bersih akan masuk ke darah dari ventrikel kiri, akan keluar melalui aorta, itu membawa darah bersih,
kemudian masuk ke disebarkan, darah tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian akan masuk ke atrium kanan melalui dengan vena cava superior maupun inferior. Oke. Kemudian masuk ke ventrikel kiri, ventrikel kanan, salah dok. Ventrikel kanan, kemudian akan mengalirkan darah yang darah kotor ataupun banyak mengandung CO2 melalui aorta pulmonalis, kemudian melalui aorta? Arteri pulmonalis, dokter. Arteri pulmonalis, kemudian disebarkan ke paru-paru untuk diubah menjadi O2. Kemudian dari paru-paru akan menuju ke atrium kiri melalui apa? Melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Jadi bagian jantung yang paling nanti kalau kalian sudah koas, kalian bisa lihat, kalau dapat kesempatan melihat operasi jantung, bagian jantung yang paling lembut dan gampang tertekan adalah right atrium atau atrium kanan. Karena dia menerima juga dari vena, jadi dia bukan memompa. Makanya aorta itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau right atrium dia menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Makanya kenapa kalau ada cardiac tamponade ada bendungan di Nicolas Musquita. Iya, Dok. Jadi kalau ada cardiac tamponade akan ada bendungan di right atriumnya, Dok. Bukan, klinisnya apa yang kamu temukan? Ada bendungan di mana? Perikardium, Dok. Emang kamu bisa lihat perikardium? Enggak, Dok. Enggak. Jadi kalau aliran darah baliknya nggak bisa masuk, maka terdapat salah satu gejala klinis kardiak tamponade adalah vena jugularisnya. Vena jugularisnya akan terlihat terbendung. Ya. Oke, begitu. Nah, ini dia TVJ meningkat, suara jantung menjauh, dan hipotensi yang menetap. Kenapa hipotensi yang menetap? Secara logika, kalau tidak ada darah yang bisa masuk, bagaimana ada darah yang bisa keluar dari aorta? Ya. Cardiac tamponade ditentukan dari klinis, ya. Oke, nah ini cardiac tamponade artinya adanya cairan di dalam rongga jantung. Yang di luarnya adalah perikardium. Penata laksanaan bisa macam-macam, bisa needle perikardiosintesis. Tusukan jarum sambil aspirasi ke arah tip of scapula ke sisi sebelah kiri. Lalu kalau ternyata ada perdarahan hebat akibat adanya robekan pembuluh darah, ya, maka harus dilakukan torakotomi atau sternotomi. Jelas kan ya suara saya karena di sini lagi hujan deras, jelas ya? Jelas, Dok. Oke. Ini adalah gambar jantung yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Ini adalah cairan darah atau hematom atau robekan yang mengakibatkan terjadinya penekanan pada jantung. Oke, bagaimana kita di rumah sakit ada Malik? Maka inilah kenapa disebut coronary artery bypass surgery atau CABG. Karena benar-benar bypass. Maksudnya bagaimana Dokter Ayu bypass? Misalnya ada sumbatan di sini. Sumbatannya tidak akan kita korek-korek. Tidak akan kita bongkar. Maka kita bikin jalur baru menggunakan vena savena magna yang diambil dari kaki kita atau menggunakan arteri internal mamari atau IMA atau menggunakan dua jenis arteri lain yang tidak mau saya sebutkan sekarang. Kalau Anda pengen tahu silahkan cari. Di bypass.
dari aorta langsung diberi aliran ke bawah sumbatan. Ya, sehingga harapannya yang di bawahnya ini mendapat aliran yang lancar. Nah, misalnya ini hasil angiografi koroner. Ada yang tahu nggak ini? Ini koroner kanan atau koroner kiri? Ada yang tahu? Kanan ya, Dok. Ini yang katup sama semua kurang lebih. Saya. Iya. Minute ya. Halo? Ya, Dok. Oh, bisa dengar. Oke. Iya. Itu AEE. Ini adalah sisi kanan. Dari mana tahu? Adalah dia ada cabang 2 di bawahnya kayak ular. Tapi kadang-kadang tidak juga muncul, maka Anda lihat arah kateternya. Ya. Inilah namanya heart lung machine. Heart lung machine bahasa Indonesianya adalah mesin jantung paru. Artinya ketika operasi jantung, tidak semua operasi jantung itu jantungnya berdenyut. Ada jantungnya itu dihentikan denyutnya, maka fungsinya diambil alih sama si mesin ini sebagai jantung dan parunya, sementara jantungnya diperbaiki. Untuk apa? Nah, kalian lihat di layar monitor ini adalah nadi. Yang warna merah ini adalah hanya ada di oka jantung, adalah perhitungan tekanan darah atau arterial blood pressure. Jadi ini real time. Perubahan tiap detik akan terlihat. Maka yang dipertahankan adalah jika MAP-nya jika MAP-nya 67 seperti ini, maka ketika dia dialihkan ke heart lung machine, dia tidak akan muncul denyut seperti ini, tapi dia MAP-nya tetap harus di angka 67 biar tetap dapat aliran darah ke otak dan ke seluruh bagian tubuh. Ya. Yang di bawahnya ini adalah saturasi oksigen. Nah, ini nih contohnya ya. Oke, ini dia real time sesuai dengan denyutnya. Nanti di sini akan kelihatan ini rate-nya 69. Ini rate-nya 70. Oh, berarti sama EKG-nya tepat. Ini tensinya 107/64. Min-nya adalah 81. Berarti cukup. Nah, inilah mengambil vena dari kaki ya. Kita ambil vena savena magna. Karena di kaki ada 3, kalau secara anatomi ada deep vein, ada superficial vein. Superficial vein salah satunya adalah vena savena magna. Ini mengambil internal mammary artery dari dinding dada, ini melakukan graf anastomosis. Nah, ini saya sedang melakukan tindakan operasi dibantu oleh para perawat. Oke, sekian dan terima kasih untuk bedah jantung. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter.